Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kita beranggotakan 5 orang. Di sini saya perkenalkan dulu ya nama kelompok-kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rifki Rudin. Yang kedua ada Rizky Setia. Yang ketiga ada Inka Francisca. Yang keempat Puja. Yang kelima ada Revina. Kita akan membahas tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang tersebut tidak berkaitan dengan proses pertandingan. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Jadi di pertandingan itu tidak terjadi masalah. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, kata Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta dalam konferensi pers di Polres Malang. Usai pertandingan, ada supporter kecewa turun ke tengah lapangan untuk mencari pemain lawan. Untuk mencegah supporter ke lapangan, polisi memutuskan untuk menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis. Mereka pergi keluar di satu titik di pintu keluar, yaitu gate 10. Pintu gate 10 ya. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit total korban tragedi Kanjuruhan di Malang tersebut. Korban meninggal sekitar 131 orang dan jumlah tersebut merupakan jumlah total yang meninggal. Akumulasi korban total mencapai 323 korban luka-luka. Sebanyak 44 orang masuk rumah sakit pemerintah, 75 korban di rumah sakit swasta, dan 12 korban di luar fasilitas kesehatan. Ada beberapa dampak yang terjadi dari tragedi Kanjuruhan ini yang sedang viral pada saat ini. Di antaranya, yang pertama, Indonesia disanksi FIFA. Tak hanya Liga 1, PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan bisa terkena sanksi dari FIFA. Kemungkinan terburuk, seluruh pertandingan sepak bola di Indonesia akan dibekukan, mulai dari level klub hingga ke tim nasional. Sanksi FIFA semacam ini pernah diterima oleh Indonesia pada tahun 2015 lalu. Namun kala itu penyebabnya adalah intervensi dari pemerintah terhadap sepak bola. Yang kedua, Arema FC dilarang gelar laga kandang. PSSI saat ini tengah melakukan evaluasi dan penyelidikan terkait insiden yang sedang terjadi pada saat ini yang di Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi, Federasi Sepak Bola di Indonesia telah memberikan peringatan kepada Arema FC yang telah lalai menjadi tuan rumah. Namun hal itu harus menunggu hasil dari evaluasi dan penyelidikan oleh tim yang dibentuk oleh PSSI. Kemudian yang keempat, Indonesia dilarang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 2023. Ini adalah kali pertama Indonesia mendapatkan kehormatan menggelar turnamen sekaliber Piala Dunia. Akan tetapi, Indonesia bisa batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 jika sanksi dari FIFA dijatuhkan. Kerugian teramat besar mengingat pemerintah Indonesia telah menggelontorkan banyak anggaran untuk persiapan turnamen ini.
Teori ini menjelaskan tentang terjadinya tragedi dari supporter Arema versus Persibaya dengan menyebabkan kerusuhan 754, korban 131 orang tewas pada Minggu 2 Oktober 2022 jam 8.48 WIB tepatnya di daerah Malang. Banyak korban dari klaster anak-anak, remaja, perempuan yang tidak ikut serta menonton tetapi terdapat trauma karena adanya keluarga jadi korban. Di antara mereka ada yang mengalami gegar otak, luka memar, bagian muka dan tubuhnya ruam merah pada muka. Sehingga trauma berat akibat peristiwa itu dari data yang dikumpulkan pada Minggu 9 Oktober kemarin diumumkan 131 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Tragedi ini merupakan dampak dari kerusuhan yang dipicu oleh kekalahan tim Arema FC dan Persibaya dengan skor 2 dan 3 pertandingan sepak bola antara Arema dan Persibaya ini merupakan rangkaian pertandingan Liga BRI pekan ke-10. Kekalahan tim Arema dari Persibaya ini menimbulkan kekecewaan pada Aremania, menyebabkan terjadinya peristiwa kerusuhan antara Aremania dan petugas keamanan. Maka kerusuhan massa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dapat dikategorikan sebagai perilaku yang diluapkan karena rasa kecewa bercampur dengan rasa kesal dan marah, kemudian memicukan perilaku agresif berupa kerusuhan massa. Nah, solusi dari peristiwa tersebut ialah langkah antisipasi yang perlu dilakukan sedini mungkin. Para petugas pengamanan sebaiknya sigap dan siap melakukan pengamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Apabila mengingat di area tersebut banyak ribuan orang, maka langkah antisipasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, bukan berarti mengizinkan untuk berlaku anarkis dan sebaiknya untuk para supporter tidak sepatutnya turun ke lapangan karena hal tersebut akan memicu keributan. Dari kejadian Kanjuruhan di Malang, Polri dan TNI perlu untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan pasca pertandingan Arema versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, seperti yang menyediakan gas air mata dan menembakkan ke arah tribun yang diduga dilakukan di luar komando. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun penyelenggaraan kompetisi bola, sehingga kita membutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru di dunia sepak bola nasional.